Oke, aku record ya. Kak Ponggi bisa open cam, Kak Ponggi? Oke, Oke. Sebelumnya kami mau mengadakan wawancara untuk mata kuliah entrepreneur ya. Nah, ini Kak Ponggi ini kami jadikan sebagai narasumber. Oke. bocor Eh, ya suaranya ya, Adan ya. iya, apa tunggu dulu ya? Tunggu dulu ya. Di noise reduction terus ya. Dari Gmit kali ya. Discord enaknya. Noise reduction, reduction. Dah, udah kelar kayaknya. Udah. Let's go. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja kayaknya. Bisa perkenalan dulu namanya, usia, kesibukan, dan Gitu ya. bisnisnya ini seperti apa gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bersedia ya untuk memilih saya sebagai narasumber. Oke, nama saya Bernardus Arya Dwi Caksono. Saya usia 23, masih 23. Saya lulusan UKSW juga. Saya dari FSM, Prodi Matematika Murni. Sekarang kesibukannya kerja sebagai project manager di perusahaan PT Multipolar Teknologi. Itu kerjaan tetap saya. Tapi saya juga menjalankan bisnis bimbel di Salatiga, namanya Bimbel Pongki. Yang sudah berjalan sudah 3,5 tahun. Ini berarti jalan tahun keempat. Begitu. Oke, selanjutnya tempat bisnisnya ini di mana dan awal mula memulai bisnisnya bagaimana, Kak? Oke, ini aku mulai di rumah karena dulu tahun 2021 ya kita ada kecenderungan lagi Covid. Ketika kita Covid, kehidupannya kan di rumah aja, lebih banyak ngobrol sama tetangga, lebih banyak waktu di rumah. Terus ketika ngobrol sama tetangga banyak ada peluang nih, orang tua kesulitan mengajari anak-anaknya, kebanyakan kasusnya tuh anaknya nangis karena orang tua emang nggak spesialis kan. Misal orang tua di Salatiga mungkin ada yang buruh, ada yang ibu rumah tangga gitu, kurang kurang proper untuk ngajar anaknya. Jadi aku melihat kesempatan itu, lalu aku mulai dulu tuh dari tetangga-tetangga di rumah dan ngelesin anak-anak di rumah juga. Waktu itu masih di ruang tamu. Oke, terus yang menginspirasi untuk memulai bisnis bimbel ini apa? Dan orang yang terlibat. Mhm. Kalau inspirasinya, ibu saya tuh kan sebagai guru juga, terus saya merasa saya punya kemampuan dan emang saya sekolah untuk matematika, jadi mungkin kalau mau ditanya inspirasi dari ibu sih, karena dia sebagai guru kan, gitu. Oke. Terus kalau orang yang terlibat, semua ini aku jalankan sendiri, semua saya mulai sendiri, modal saya sendiri, untuk beli alat tulis yang jelas ya. Untuk itu, dan emang modalnya belum banyak juga, jadi masih
bisa ditanggung mahasiswa semester 4 waktu itu. 6 ya, semester 6. Gitu. Kalau dalam membangun atau menjalankan bisnis sekarang itu ada nilai atau prinsip utama yang diterapkan nggak? Yang harus dipegang teguh gitu. Oke, kalau prinsip ini kebetulan aku jalankan waktu aku mulai usaha ini, aku nggak biaya yang aku pungut adalah seikhlasnya. Itu aku mention di MMT, karena, nilai yang aku pegang waktu itu cuma melayani aja sih. Aku mau membantu kesulitan orang-orang di sekitarku waktu itu untuk, ngebantu mendidik anaknya ya, biar karena aku tipe yang suka anak kecil sih. Jadi sering main, sering ngobrol sama anak kecil waktu itu dan ada kasus susah diajari sama orang tuanya, jadi aku pakai nilai melayani untuk membantu mereka, biar biar optimal dia mendapatkan ilmu walaupun sekolahnya agak susah ya, online ya. Oke, terus kalau bisa dideskripsikan dalam 3 kata ini bimbel Kak Pongki mau dideskripsikan bagaimana? 3 kata, nggak nyambung nggak apa ya kata-katanya ya? Aku kata-kata 3 pedoman ini melayani, eee, terus keluarga, terus yang satu lagi, mencerdaskan kali bahasanya ya. Berarti melayani, kekeluargaan, dan mencerdaskan. Itu sih 3 kata kalau mau diambil ya. Oke. Kalau strategi bimbelnya dalam memenuhi kebutuhan klien-klien yang dalam tanda kutip siswa dan orang tua ini gimana? Kalau strategi aku pakai mungkin bahasa candaannya strategi Tiongkok ya. Aku menekan harga sih di situ karena aku memang mulai dari kecil-kecilan, aku gede di lingkungan Salatiga yang sederhana ya mungkin kata-katanya. Jadi aku nggak matok biaya yang tinggi, even sekarang mungkin mungkin aku dengan pede bisa mengatakan ini bimbel termurah di Salatiga sih. Itu strategiku. Eee, tapi nggak terus, kualitasnya juga rendah. Walaupun harganya rendah, kualitasnya belum terendah karena aku ngeset standarku dan pelayanan yang harus diberikan tetap sesuai standarku. Aku tetap menekankan itu ya, dari awal. Oke, bisa lanjut. Aku ternyata kelebihan 1 poin. Oke, bisa dilanjut Santai jawab. aja, kayak ngobrol aja biasa gitu, luwes. Yuk, siapa yuk? Beata dulu ya, dari kamera paling atas. Oh ya boleh. Uh, Lalu buat selanjutnya itu apa hal yang membuat bisnis kakak ini berbeda atau unggul dari bisnis-bisnis lain di bidang yang sama? Oke, kalau mau dibilang keunggulanku ini juga cukup, ketika sedang menjalankan aku harus tahu nih kekuatanku apa sih dibanding bimbel-bimbel lain yang lebih proper, yang lebih banyak modalnya, yang lebih dikelola oleh orang-orang gede di sana ya. Kalau aku mau, eee, mengatakan kekuatanku atau spesialisasiku, aku mau menyampaikan, karena aku besar di Salatiga, grassroot dari Salatiga, aku tahu nih culture Salatiga gimana, orang-orangnya gimana, anak-anaknya gimana, et sedetail jokes yang mereka suka itu kayak gimana, itu aku terapkan ke murid-muridku sih. Dan aku bilang ke semua tentorku, "Kalian harus mendalami personal anak-anak semuanya. Kamu harus, ngertiin sifat mereka, detail, mungkin sampai ke detail situasi rumah mereka untuk kita sesuaikan, sehingga arahnya nanti akan ke pelayanan yang lebih
private ya, yang lebih fokus ke anak, ke masing-masing anak gitu. Ya. Terus apa strategi kakak ini dalam menghadapi persaingan di industri bimbel? Hmm. Sejujurnya aku ya karena berangkat dari melayani ya, aku nggak terlalu nyari uang sih kalau dibilang. Aku cuma mau bantu orang-orang di sekitar yang mungkin mau les ke bimbel-bimbel yang udah gede mungkin terlalu mahal, terkendala biaya. Eh, Strategiku adalah ini alternatif untuk orang-orang tua di lingkungan yang mungkin nggak apa ya, di lingkungan orang-orang yang mungkin ya dari pedesaan lah yang mungkin masukannya nggak seberapa. Ini adalah alternatif. Jadi strategiku kemarin aku nyebar brosur iklan dan promosi itu di lingkungan agak lumayan nggak di perkotaan ya. Fokusku lebih ke sekolah-sekolah yang ada di pinggir Salatiga gitu, yang ada di dekat-dekat rumahku juga. Jadi satu mereka bisa menghemat biaya, dua transportnya agak jauh. Itu aku masih masih dalam lingkup itu sih, belum belum menyeluruh ke ujung ujung sana ujung sini Salatiga, tapi masih di lingkup sekitaranku yang mungkin masih terjangkau. Gitu. Oh, ya. Menjawab nggak sih? Menjawab ya? Oh, menjawab. Aman. Terus menurut kakak itu ada nggak sih hal-hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki di bisnis ini? Terus apa usaha yang udah dilakukan untuk mengembangkan atau memperbaikinya? Oke, kalau berarti mirip ya kayak cita-cita ya, yang mungkin yang harus dikembangkan saat ini menjadi seprofesional mungkin. Karena aku mulai dari nol banget, dari aku sendiri, terus aku merekrut tentor-tentorku. Aku rasa menjadi profesional harus ada orang-orang yang mengisi posisi-posisi kayak admin, kayak sosial media spesialisnya untuk iklan gitu. Dan itu yang emang lagi aku improve dan aku proses sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, aku ingin menjadi seprofesional mungkin, menjadi lebih besar lagi dan ekspansi. Gitu. Terus apa hal paling menantang yang pernah kakak hadapi saat mengembangkan usaha ini dan bagaimana menghadapinya? Kalau tantangan sejak aku bangun les ini, jadi aku udah menjalankan kelas ini 2 tahun, udah mulai mendapatkan hampir 60 murid yang mana aku pegang sendiri, sama satu adik tingkatku di situ, 1 apa 2 ya? Terus aku dalam prosesnya keterima kerja di Jakarta. Ini cukup tantangan buatku, ini gimana nih lesnya mau di-stop, mau dibubarkan, terus anak-anak gimana? Apa mau kita jalankan semaksimal mungkin dari jarak jauh? Itu tantanganku sih. Dan puji Tuhan, sampai sekarang masih bisa ditangani dengan baik dengan bantuan kerabatku yang ada di Salatiga sekarang. Eee, Mereka bantu aku untuk aku menyampaikan apa yang aku mau, terus mereka bisa bantu mewujudkan itu, gitu aja. Mhm. Terus selama menjalankan bisnis, apakah ada momen-momen di mana kakak ini merasa sifat kayak misalnya optimis, gigih, atau kreatif yang kakak miliki ini menjadi penyelamat gitu? Sifat apa yang bisa bikin aku mempertahankan ya, apa tadi bahasanya? Eee, Sifat yang dimiliki yang menjadi penyelamat. Oh, penyelamat. Yang menjadi penyelamat ya? Eee, Sifat apa ya, mmm, kalau bahasa Jawanya itu maneman sih. Tahu nggak maneman bahasa Indonesia apa ya? Maneman tuh sayang gitu loh, sayang, "Wah ini ada kopi setengah gelas sayang mau dibuang," gitu. Itu maneman. Nah ada rasa sayang ini yang akhirnya, "Ah ini sedih sih kalau harus dibubarin sekarang."
itu emang sifatku ya, maksudnya aku suka memelihara barang-barang nggak penting karena sayang. Nah, ini salah satunya. Ini juga karena ini sayang banget sih, dicoba dulu aja. Mungkin mungkin kalau sifatnya pantang menyerah. Walaupun di situasi sulit ya harus kerja di sana, sementara guru kan nggak bisa ngelesin. Ngelesin harus remote kan nggak bisa tuh. Harus dari jarak jauh. Makanya jangan menyerah, kita lebih effort lagi lah dari jarak jauh untuk tetap bisa bikin bimbel ini dan membantu teman-teman di sekitar. Gitu. Terus pernah merasa ragu dengan diri sendiri dalam menjalankan bisnis ini nggak? Terus gimana cara ngatasinnya? Kalau pernah? Oh, kalau ragu jelas sih. Apalagi waktu awal mulai itu ragu, aku bisa nggak ya menghandle anak-anak ketika di kuliah aku nggak diajarin sama sekali. Terus aku berdasarkan ilmu apa nih? Apakah cuma karena ilmu suka matematika bisa ngajarin anak kecil gitu? Itu aku sempat ragu. Tapi seiring berjalannya waktu komunikasinya membaik dari mulai ngelesin sampai terakhir ngelesi ya, masih masih jadi tentor waktu itu. Eh ya ragu itu sih, sama ragu aja ini bisa nggak sih usaha kayak gini bisa nggak sih dikontrol dari jarak jauh doang? Ketika skalanya masih kecil dan masih harus low low maintenance, low level maintenance, masih harus diperhatiin hal kecilnya bisa nggak sih kita kontrol dari jarak jauh ini? Itu aku sempat ragu. Tapi mulai sekarang karena ada teman yang bantuin aku di sana, jadi semuanya menjadi lumayan mudah sih gitu. Oke. Terus apa yang membuat Kakak ini berani ambil resiko dalam bisnis ini? Terus apa ada kejadian yang membuat Kakak sadar kalau misalnya mengambil resiko itu penting buat pertumbuhan bisnis? Kenapa aku berani mengambil resiko? Karena aku nggak ada tekanan sih. Waktu awal-awal itu aku ngelesin ini dimulai dari pengen melayani dan aku emang lagi fase skripsi. Kalian tahu sendiri kan kalau skripsi waktunya ya, waktunya banyak karena kalian nggak ngambil kelas paling cuma 1-2 dan pasti banyak waktu luang. Kamu nggak mungkin 24 jam sehari ngerjain skripsi dari bangun tidur sampai mau tidur kan. Pasti ada jenuhnya. Nah, terus aku mulai, makanya aku nggak ke pressure untuk mengambil resiko apapun. Semua based on kepercayaan diriku aja. Gitu. Terus yang kedua tadi apa pertanyaan? Nah, apa ada kejadian yang membuat Kakak sadar kalau misalnya mengambil resiko itu penting buat pertumbuhan bisnis? Oh ya, bener. Mengambil resiko tuh kayak gambling ya berarti ya. Kebetulan aku tuh nggak mental banget untuk gambling. Jadi, kalau mengambil resiko buatku eh bukan my way lah, bukan jalanku untuk mengambil resiko. Aku selalu main aman aja dalam bisnis ini ya. That's why mungkin nggak bangkrut atau nggak menjulang tinggi langsung gede gitu. Karena aku nggak mengambil resiko, aku main aman gitu. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, buatku nggak penting sih kalau mau ambil resiko. Aku main aman. Ya, Oke. makasih Kak. Selanjutnya, Tidak, selanjutnya. Oke, Kak. Saya mau nanya, pernah nggak Kakak dapat komentar soal kegiatan bisnis yang dilakukan baik dari keluarga, teman, atau orang-orang lain di lingkungan sosial? Komen positif atau negatif atau dua-duanya? Dua-duanya, Kak. Kalau komen dari kerabat, eh se aku dapatnya kebanyakan sih pujian sih sampai saat ini ya, karena mungkin mereka tahu aku orangnya kayak gimana, terus kok bisa orang kayak aku ini memulai bisnis yang bimbel yang mana itu sebenarnya mulia banget gitu kan. Tapi kalau dibilang mulia ya enggak, aku cuma having fun aja. Gitu. Kalau komentar komentar baik mereka selalu support, mereka selalu heran. Kok bisa nih Pongki ini bikin usaha bimbel yang kayaknya jauh banget dari orangnya harusnya kayak gimana gitu loh.
Gitu. Biasanya komennya sih kayak gitu. Kalau komen negatif sih sejauh ini enggak ya. Orang-orang sekitarku sih baik, apalagi kerabat yang kamu sebutin tadi ya, keluarga, temen gitu. Semuanya selalu support dan mereka bahkan mau bantu untuk promosi ya ke saudara-saudara mereka, ke kenalannya mereka juga. Gitu sih komentarnya. Sejauh ini belum ada yang negatif dan bikin aku inget sampai sekarang. Gitu. Itu ya Oh, maksudnya ya? iya. Oke, oke. Terus kakak punya ikatan kerjasama dengan bisnis atau komunitas lain enggak? Kalau ada, apa yang mendorong kakak untuk bekerja sama dengan pihak tersebut? Enggak ada. Enggak Aku ada ya? menjalani ini sendiri, dari aku sendiri, ya kalau bahasa industri musik indie ya, ini les-lesan indie nih, nggak terikat apapun nih. Aku sendiri sama teman-temanku, sama kerabatku bikin nge-build bareng, gitu aja. Menurut kakak, apakah lingkungan sekitar, baik itu keluarga, teman, atau komunitas bisnis, itu punya pengaruh nggak dalam membentuk karakter Anda sebagai wirausahawan? Betul. Jelas ya kalau ini ya, orang-orang di sekitarku peduli sama aku. Makanya ketika aku cabut ke Jakarta, terus aku harus menjadi leader, otomatis kan aku harus ngerekrut orang yang pegang di lapangan kan. Otomatis juga aku menjadi leader dari tentor yang ngajar langsung, yang sebelumnya aku semua lakuin sendiri. Berarti aku harus punya nih sifat namanya leadership. Nah, leadership ini aku peroleh dari keluarga, dari pacar, dari teman-teman, semua kritikan ke aku belajar dari mereka. Makanya sifat-sifat yang aku peroleh sekarang kebanyakan dari kerabatku yang support aku mau harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Mereka mengontrol aku tetap harus, "Ini loh kalau kamu jadi leader kamu harus tegas, kamu harus, eee, mengayomi," dan lain-lain. Gitu mereka selalu support-nya. Oke, terus apakah bisnis kakak punya program pelatihan untuk karyawan-karyawan bekerja di sana? Kalau misalnya Mhm. ada, apa yang biasanya diajarkan atau ditekankan ke para karyawan? Oke, yang ini untuk pelatihan secara resmi sih belum ya, baru jadi wacana doang. Tapi sebulan sekali aku mesti pulang dan di situ ada tentor senior yang udah terkualifikasi ya. Sarjana kan udah terkualifikasi ya, yang sering sharing, kita sama-sama sharing, dari aku dari matematika murni dan dari, tentor senior yang udah sarjana pendidikan, ini kita sering sharing aja gimana handle murid, gimana penyampaian materi, gimana sistem ngajar yang aku mau, gitu kita sharing aja sih. Jadi semuanya berkutat di kita semua saling tukar pikiran, karena mungkin kalau ngobrol doang mereka kadang males ya mungkin bisa dikatakan. Jadi pelatihan yang diberikan ya kita sharing aja sesama tentor yang udah pada lulus gitu, udah terkualifikasi dengan sarjana gitu. Oh, oke. Terus bagaimana cara kakak menjaga motivasi dan semangat tim pengajar agar tetap kreatif dan inovatif dalam mengajar? Hmm, ini tantangan juga sih untuk membuat mereka tetap termotivasi ya. Ya dengan pertemuan itu sih, aku kalau nggak mengadain pertemuan sebulan sekali itu, aku ngerasa tentor-tentor ini nggak ada ya harus di-charge gitu loh. Mereka tuh harus di-charge untuk semangat lagi, untuk termotivasi lagi, terus inovasinya keluar. Jadi, caraku adalah kita harus menemukan pertemuan itu, dan pertemuan itu harus dibuat asik dan menyenangkan, biar, mereka bahasa kasarnya, eee, tercambuk tercambuk lagi, "Ayo kerja lagi, semangat lagi," gitu. Ya melalui itu sih aku harus terjun langsung akhirnya, harus pulang nih dari Jakarta ke sana, gitu. Jadi pertemuan-pertemuan itu bisa dibilang cara kakak dalam menjaga semangat tim Mhm, dalam menghadapi tantangannya. betul. Selain itu ada cara lain nggak? Nggak ada sih. Oh, ada satu lagi, aku juga bikin award per bulan juga untuk Tentor of the Month. Untuk tentor terbaik di bulan itu aku kasih reward juga berupa uang.
Jadi mereka bersaing secara sehat untuk menjadi tentor yang paling jago di bulan itu. Gitu. Mungkin itu salah satu cara ya, minor aja sih. Oke, Kak, itu dari saya. Makasih. Sama-sama. Oke, Kak, kita lanjut ya. Sekarang gantian aku yang nanya. Oke. Oke, gimana cara Kakak biasanya untuk membangun hubungan dengan siswa dan orang tua? Membangun hubungan dengan siswa dan orang tua. Oke, waktu aku masih pegang, aku yaitu dengan medali personal itu, aku senang ngobrol orangnya ya. Jadi sama anak tuh aku obrolin semuanya, apa hobimu, kamu sekolah di mana, hari ini gimana, senang apa enggak, gurumu enak apa enggak, aku tanyain semuanya ke anaknya. Sehingga di situ terjalin tuh komunikasi, eh ikatan antara dua orang, aku sama muridku, aku ngertiin muridku, dan nggak berharap muridku ngertiin aku juga sih. Cuma dari situ aku harap ada ikatan antara kita, terus baru di luar proses mengajar, komunikasi sama orang tua juga aku tekankan dan aku lakukan. Jadi misal selesai les aku keluar nganter murid untuk ngobrol sama orang tua juga. Jadi aku menyampaikan progres gimana anaknya dari awal les sampai sekarang. Itu aku ngobrol terus sama orang tua. Jadi merekanya juga ngerasa, oh anakku diperhatiin bener ya, eh, diprioritaskan gitulah. Dia merasa kayak gitu ya. Untuk bisnis jasa sih aku rasa ini yang paling penting ya, hospitalize ya. Hospitalize ya, ya benar. Jadi Kakak kayak mengeluarkan sisi ekstrovert Kakak ke Betul. mereka. Betul. Ya sering ngobrol itu mungkin bisa dibilang ekstrovert. Oke. Apa hal yang Kakak anggap paling penting untuk ditanam pada siswa di luar pelajaran akademik? Di luar akademik yang aku tanamkan. Iya. Menarik sih pertanyaannya. Mungkin untuk secara sadar aku belum terlalu menekankan tentor-tentorku untuk menanamkan nilai di luar mengajar sih. Kayak ini belum bisa aku jawab sekarang sih. Ini malah jadi saran buat aku. Mungkin Oh gitu ya. mungkin mungkin harus tanamkan nilai-nilai juga di luar pelajaran ya, nggak cuma di dalam. Ya kalau di dalam lingkup mengajar kan ya jangan nyontek, kamu harus kerja atas usahamu sendiri gitu-gitu aja kan. Cuma kalau di luar eh mungkin masih kurang aku lakukan sih. Gitu. Paling cuma harus jujur, harus nggak nyontek, usaha sendiri, semangat belajar sendiri gitu. Kalau di luar mungkin masih kurang dari kami. Oh, oke. Gimana Kakak menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan menyenangkan untuk siswa? Kreatif dan menyenangkan ya. Oke, kreatif dan menyenangkan tuh ya bisa dilakukan khususnya buat anak-anak SD. Mereka masih harus dimix dengan main, harus dengan media. Jadi dari tentor-tentorku yang pendidikan, dari pendidikan tuh mereka diajar itu untuk bikin media yang lebih inovatif, lebih seru, lebih menyenangkan gitu kan. Nah kita sharing dan aku yang sediain medianya kalau mereka mau request gitu. Terus kalau untuk SMA mereka udah lebih dewasa, jadi yang dibutuhkan cuma suasana. Anak-anak itu nggak suka dikekang dan mereka nggak suka situasi yang kaku. Makanya untuk menjadi menyenangkan, menjadi anak muda aja. Kita enggak guru dan murid, tapi kita teman. Gitu sih yang aku tekankan selalu ke tentor-tentorku. Dan aku lakukan juga dulu. Oke. Bisa gak Kakak ceritain momen yang paling berkesan saat membantu siswa mencapai target belajarnya? Kalau momen yang berkesan, mungkin kalau spesifik sih nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena setiap pertemuan itu sama murid selalu menyenangkan gitu. Jadi nggak ada satu yang paling menonjol. Mereka semua menyenangkan. Aku berhasil membawa mereka ke situasi belajar yang menyenangkan. Dan mencapai oh kalau yang paling menonjol ada satu ding. Si anak ini les cuma sendirian. Dia kelas 12.
Waktu itu dia kelas 10 waktu itu. Aku pegang benar-benar dari awal. Aku pegang sama dia benar private, benar-benar intim ya, cuma berdua doang sama-sama cowok, ya kayak ngobrol aja kan berarti. Tiba-tiba orang tuanya ngechat aku, "Mas, makasih ya. Ini si anak A ini UAS-nya dapat 100. Nilai UAS 100 itu menurutku lumayan susah dicapai sih. Mungkin aku dulu aja pernah nggak ya dapat UAS. UAS loh ya. UAS kan ulangan akhir semester. Dapat 100, wah keren banget. Ya itu yang lumayan membekas sih di aku dan salah satu yang berhasil. Karena itu pertama banget. Kenapa menjadi berkesan? Karena itu pertama banget aku menyukseskan, wah sih anak ini bisa nih, berhasil nih. Terus orang tuanya mengapresiasi, itu yang lumayan berkesan buat aku. Oh, jadi kakak kayak merasa berguna banget buat anak itu Heeh, kan? betul. Kok aku bisa ya dibikin pede banget ya. Gimana kakak biasanya membuat keputusan besar terkait bisnis? Kalau keputusan terkait bisnis, basic ilmuku tuh scientific. Jadi aku base-nya punya data, terus pakai logika. Kalau sifatnya kualitatif kan pakai logika ya, nggak harus ada datanya berarti. Kebanyakan sih aku putuskan secara logika dan mungkin pakai insting atau intuisi ya. Intuisi kayaknya ini bakal oke nih kalau dijalin di sini nih. Gitu aja sih, nggak yang nggak yang riset terlalu mendalam, nggak terlalu. Oke. Menurut kakak, apakah self-efficacy atau kepercayaan diri merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu usaha? Lalu gimana tingkat kepercayaan diri kakak mempengaruhi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang tidak pasti? Oke. Sebenarnya saya orang yang sangat percaya diri ya. Aku merasa apa yang keluar dari aku ini pasti akan berhasil gitu aja. Orang percaya diri kan gitu ya. Aku merasa seoptimis itu sih, dan itu karena pertimbangan dan bekalku selama ini aku menghadapi masalah dan aku kuliah, keputusan berasal dari situ juga aku ambilnya. Makanya dengan aku yang percaya diri ini, aku terapkan untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang aku yakini aja. Gitu. Terus apa yang kedua tadi? Yang kedua tadi, lalu gimana tingkat kepercayaan diri kakak mempengaruhi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang tidak pasti? Oh iya, kalau tingkat kepercayaan diriku 1 sampai 10 mungkin 9. It Oh, itu memancing perdebatan orang-orang di sekitarku tadi, yang kok gitu kok gitu kok gitu, tapi itu menurutku emang harusnya gini. Ya udah aku tetap dengan prinsipku aja. Itu cuma aku masukin, aku resapi, seumpama aku nanti bakal salah, ya aku nggak akan menyesali karena itu benar dari aku. Gitu. I take the risk. Itu aja kalau misal aku tetap dengan idealismeku ya. oke. Begitu. Jadi percaya diri itu paling penting ya, Kak? Iya sih buatku. Apa yang pertama kali membuat Kakak tertarik untuk memulai bisnis ini? Dan sejauh mana passion Kakak berperan dalam mendorong keberhasilan dan perkembangan usaha ini? Bagaimana passion tersebut mempengaruhi cara Anda menghadapi tantangan dan menciptakan inovasi baru? Yang pertama dulu aja. Oke, Satu-satu. oke. Satu-satu. Sorry, Panjang sorry. banget. Oke. Apa yang pertama kali membuat Kakak tertarik untuk memulai bisnis ini? Yang tertarik tadi kan udah aku ceritain backgroundnya ya. Oke. Oke, lanjut kedua. Dan sejauh mana passion Kakak berperan dalam mendorong keberhasilan dan perkembangan usaha ini? Mm-mm. Passion. Kalau passion, passionku sih lumayan tinggi ya. Cita-citaku tuh banyak, dan cita-citaku gede. Makanya untuk menjalankan ini butuh passion, bener. Passion itu akan mengorbankan effort,
passion itu akan membutuhkan effort, usaha, tenaga, uang dan lain-lain. Dan untuk mencapai cita-cita yang aku mau tadi, aku akan mengeluarkan semua kemampuanku di luar jam kerjaku. Jadi aku kerja nih jam 9 sampai jam 5. Setelah itu ya aku buat les. Itu bentuk bentuk nyata dari passionku untuk pegang bisnis ini sih. Gitu. Terus Oke. betul nggak? Menjawab nggak ya? Cukup menjawab sih. Tapi Kakak nggak ada hal yang apa ya buat istirahat gitu? Kan pasti kan Eh, kayak kerja terus gitu loh, Kak. iya betul sih. Tetap ada istirahatnya pasti nggak yang 5 sampai tidur pegang les tuh nggak juga. Cuma aku sisihkan waktuku selalu setelah aku kerja untuk memperhatikan ini ya, les ini. Gitu. Terus Oke. yang ketiga, Yang ketiga tadi gimana passion tersebut mempengaruhi cara Kakak menghadapi tantangan dan menciptakan inovasi baru? oke. Ya benar, passion ini akan mengendalikan aku. Kalau aku nggak berpassion, kalau aku nggak semangat untuk mencapai cita-citaku ini, nggak akan ada dorongan dari diriku untuk pegang les-lesan ini dengan serius. eh Betul. Jadi ketika aku lihat anak-anak itu biasanya muncul lagi, eh bikin aku berkobar lagi untuk ini harus digedein sih, ini harus diseriusin nih bisnis ini. Karena banyak orang yang butuh bisnis ini. Aku biasanya tergerak karena itu sih. Aku pengen gedein lagi, aku pengen lebih banyak orang yang terbantu dengan adanya usaha ini. Gitu. Oke, gimana Kakak mengidentifikasi tren terbaru dalam dunia pendidikan dan bagaimana hal itu mempengaruhi model bisnis Anda? Hmm. Betul. Ini kita harus peka. Jadi di bisnis menurutku di bisnis ini ketika kita bisa satu langkah lebih maju, kita akan menang. Kayak lomba lari. Kalau kamu bisa nyolong start, eh, kemungkinan besar kamu akan bisa menang. Tinggal kamu bisa stabil apa enggak. Ini juga kalau ada tren baru, misal yang lagi rame ini ada di kurikulum Merdeka, kita harus tahu nih, kurikulum Merdeka ini jalannya kayak gimana, materinya apa. Kebetulan ibu kan guru di SMA, yang otomatis sudah pegang kurikulum Merdeka. Aku biasanya ngulik di awal-awal ketika ada rumor dan wacana dari ibuku, ini akan berjalan seperti apa nih kurikulum Merdeka ini. Kalau bisa langsung aku terapkan. Kemarin aku terapkan, mereka kan nggak ada IPA/IPS sekarang. Nah, itu aku sesuaiin nih model les-lesanku untuk menyesuaikan kurikulum yang terbaru ini. Jadi nggak ada tuh ketika kurikulum Merdeka dimulai, aku juga udah mulai gitu. Karena aku harus nyolong start sesuai yang aku yakini di awal tadi ya. Gitu. Oke, jadi sesuai sama kurikulumnya ya, karena kan Mm-mm, ganti kan, ganti menteri juga. mm-mm. Betul. Habis ini ganti lagi. Iya, ganti lagi. Udah bukan ojol lagi. Oh iya. Oke. Eh, Jika Kakak mengalami hari yang sulit, apa yang biasanya Kakak lakukan untuk mengatasi tekanan? Kalau hari yang sulit ya. Kebetulan karena aku lagi kerja juga di sini, jadi ada kemungkinan hariku sulit nih dari bimbel juga bisa, dari kerjaku yang sekarang juga bisa. Biasanya kalau aku mau keluar dari pressure ini aku hmm, ngapain ya? Selayaknya lelaki aja sih, main game, nonton film gitu doang, terus jalan keluar, Hmm. melihat alam-alam kayak gitu aja biasanya gitu. Jadi kayak self reward gitu nggak sih, Kak? Nah, self rewardnya makan enak gitu kan kalian juga suka Wah, pasti tuh. Kalau pusing kuliah kan makan enak. iya. Cuma kalau buat kami sih self reward-nya kebanyakan kayaknya. Oh gitu ya. Malah Oke, makan-makan terus. Iya benar. yang terakhir nih, Kak, Mm-mm. apa yang Kakak lakukan saat menghadapi kritik atau keluhan dari pelanggan? Mm-mm. Kalau ada keluhan dan kritik ini
Aku percayakan kekuatan komunikasi, seni berkomunikasi. Mungkin kalian juga nanti akan belajar di dunia kerja ya. Seni komunikasi ini membantu buat aku sih ketika kita ada kesalahan, aku langsung turun tangan ke orang tuanya untuk menjelaskan semuanya, mengklarifikasi semuanya, dan mengaku kalau emang ada kelalaian dan kesalahan dari kita, dari les-lesan ke mereka, gitu. Dan sejauh ini sih masih termaafkan semua ya. Belum ada yang belum ada yang lumayan yang gede yang sampai menodai reputasi gitu nggak ada. Oke. Udah sih Kak, itu aja Udah ya, dari kita. keren. Ya, makasih. Ayo silakan Mas Oke, Alif. Oke, Alif. Mas Alif. Pak. Oke, sekian Kak Pongi, terima kasih waktunya untuk mengisi menjadi narasumber kami untuk mata kuliah ini. Saya sendiri mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman saya juga. Semoga kegiatan besok bisa berjalan lancar untuk Amin, kita semua. semangat ya. Sukses kalian, semoga bagus hasilnya nanti. Ini matkul apa sih? Entrepreneur Oh, dan ada matkul kepribadian. entrepreneur ya, keren banget. Ya udah, FTI semua, SI ya. Enggak, Bukan. beda. Ini mata kuliah umum soalnya. Oh, umum, jadi campur-campur ya. Oh ya. Mungkin dulu namanya kewirausahaan sih Kak. Nah itu aku udah nggak dapet tuh. Oh, ada apa? Kayaknya itu ada di adik tingkatku. Ya udah, mau di close apa mau ngobrol-ngobrol lagi? Mungkin kita close aja ya, menikmati Boleh, akhir minggu ini sebelum besok betul. kuliah dan bekerja. Kuliah lagi. Siap, terima kasih semuanya. Tiara, Oke, Beata, sama-sama. Dira, dan Makasih Tio. banyak ya Kak. Ini kita Makasih, Kak. dokumentasi dulu nggak? Oh iya, Oh iya. screenshot dulu, Boleh. screenshot. Bentar. Siapa? Hitung nih. Ayo. 1, 2, 3. Oke, Lagi. bentar. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Oke, bye. Terima Oke. kasih ya Terima semuanya. kasih Terima Kak. kasih semuanya. Makasih, Kak. Izin live. Oke.